Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kuliah dasar-dasar ilmu tanah dengan materi pengapuran tanah. Kita ketahui bahwasanya pengapuran tanah ini akan berhubungan dengan pH tanah. Salah satu faktor yang mempengaruhi tersedianya unsur hara di dalam tanah adalah pH tanah, yang selalu disebut dengan reaksi tanah atau kemasaman tanah. Pada pH rendah, unsur hara makro tidak akan tersedia bagi tanaman karena difiksasi oleh ion aluminium, besi, dan mangan. Pada pH tinggi, unsur hara akan difiksasi oleh ion kalsium. Pada keadaan pH 6,5 sampai 7, biasanya keadaan inilah jumlah hara tersedia dan dapat diserap oleh tanaman. Untuk meningkatkan pH tanah yang rendah tersebut, maka perlu dilakukan pengapuran. Bahan kapur yang biasa digunakan untuk pertanian adalah kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3, kalsium oksida dengan rumus kimia CaO, kalsium hidroksida dengan rumus kimia CaOH 2 kali. Kemudian perlu kita ketahui beberapa manfaat dari pengapuran. Yang pertama, menaikkan pH tanah. 2, menambah unsur hara Ca dan Mg. 3, menambah ketersediaan unsur hara P dan MO. 4, mengurangi keracunan Fe, Al, dan Mn. 5, memperbaiki kehidupan mikroorganisme dan pembentukan bintil akar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan kebutuhan kapur. Contoh soalnya, hitung kebutuhan kapur untuk menaikkan pH tanah dari 4,3 menjadi 6. Jika diketahui untuk menaikkan pH tanah diperlukan 2 ton kapur per hektar. Sebagai jawabannya perlu saudara perhatikan. Yang pertama, kita buat dulu kebutuhan kapur untuk menaikkan pH tanah dari 4,3 menjadi 6 adalah 6 kurang 4,3 kali 2 ton itu sama dengan 2000 kilogram kapur, maka hasilnya dibutuhkanlah 3.400 kg per hektar kapur untuk menaikkan pH tanah dari 4,3 menjadi 6. Kemudian faktor
faktor yang perlu diperhatikan sebelum pengapuran. Yang pertama adalah faktor tanah. Terbagi terbagi 4. A. pH tanah, jumlah aluminium dapat ditukar atau disingkat dengan ALDD, dan kejenuhan AL. Pada pH lebih besar sama dengan 6, tidak perlu dikapur, atau ALDD itu sangat rendah. pH lebih kecil dari 6, pengapuran tergantung jumlah ALDD. Kemudian B, jika ALDD tanah lebih besar sama dengan 2 mili ekivalen per 100 gram tanah, maka tanah harus dikapur. C, jika ALDD tanah lebih kecil dari 2 mili ekivalen per 100 gram tanah, hitung kejenuhan AL, di mana mili ekivalen ALDD per mili ekivalen AL ditambah ion H ditambah Ca ditambah Mg ditambah kalium ditambah natrium. D, bilakah aluminium lebih besar dari 60%, perlu dikapur. Lebih kecil 60%, kebutuhan kapur tergantung pada jenis tanaman yang akan diusahakan. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis tanaman. Faktor kedua ini terdiri dari 3. Untuk padi dan ubi kayu relatif toleran bila kadar aluminium sama dengan 60%. Bila kadar aluminium lebih besar dari 60%, perlu dikapur. Jadi kalau dia kadar aluminiumnya itu sama dengan 60%, ya, padi gogo dan ubi kayu itu masih toleransi atau masih bisa tidak dikapur. B, jagung itu toleransi terhadap kadar AL lebih kecil dari 40%. Jika kadar AL lebih besar dari 40%, perlu dikapur. Untuk tanaman kedelai dan kapas akan toleransi pada kadar aluminium lebih kecil dari 20%. Jika kadar aluminium lebih besar dari 20%, tanah perlu dikapur. Kemudian faktor yang ketiga, jenis kapur. Kapur giling kalsit atau rumus kimianya CaCO3 atau dolomit. Rumus kimianya CaMgCO3 2 kali. Disarankan untuk tanah-tanah pertanian karena ciri-cirinya kehalusannya 100%, kemudian komposisi CaCO3 tambah MgCO3 lebih besar dari 85%. Kadar air lebih kecil dari 5%. Kemudian AL
tambah Fe lebih kecil dari 3%, SiO2 atau kadar kuarsanya lebih kecil dari 5%. Menghitung kebutuhan kapur. Kebutuhan kapur atau kita singkat dengan KK, bila diketahui bobot tanah 1 hektar itu adalah 2 juta kilogram, maka kebutuhan kapur sama dengan 1 dikali ALDD atau setara dengan 1 mili ekivalen Ca atau kalsium per 100 gram tanah. Untuk 1 ME ALDD per 100 gram tanah sama dengan 20 mg kalsium per 100 gram tanah. Jadi 1 mili ekivalen Ca sama dengan 20 mg Ca. 20 mg Ca itu 20 adalah berat atom dari Ca. Setara dengan 200 mg Ca per kilogram tanah. Jadi 100 gram itu 1000 gram dikali 10, 100 dikali 10, kemudian 20 itu dikali 10 menjadi 200 miligram Ca per kilogram tanah. Jadi dia dikonversi menjadi kilogram. Kemudian setara dengan 2 kali 10 pangkat 6 dikali 200 miligram Ca per hektar sama dengan 400 kilogram kalsium per hektar. Kemudian kita hitung 100 per 40 dikali 400 kg CaCO3 per hektar sama dengan 1 ton CaCO3 per hektar. Berikutnya 56 per 40 dikali 400 kg CaO per hektar sama dengan 0,56 ton CaO per hektar. Kemudian 74 per 40 kali 400 kg CaOH 2 kali per hektar sama dengan 0,74 ton CaOH 2 kali per hektar. Jadi masing-masing angka-angka angka 56 untuk CaO, 74 untuk CaOH 2 kali, itu semua adalah untuk menghitungan kebutuhan masing-masing kapur per hektar. Jika tanah mengandung 4 mili ekivalen ALDD per 100 gram tanah, maka kebutuhan kapur 4 ton CaCO3 per hektar. Cara aplikasi kapur. Yang pertama, tanah diolah 1 kali. Kedua, kapur ditaburkan dalam petak-petak kecil. Jika jumlah kapur 2 ton dibuat 40 karung atau 50 kg per karung. Yang ketiga, lahan 1 hektar dibagi 40 petak. Diberikan 1 karung per petak. 1 petak ukurannya 10 meter dikali 25 meter. Kemudian yang keempat, petak tersebut dibagi 5 petak kecil
10 kg per petak kecil. Kelima, kapur diaduk dengan tanah sedalam 10 sampai 20 cm. 6. Dibiarkan selama 2 minggu sebelum tanam. Reaksi kapur di dalam tanah. Apabila kapur diberikan ke dalam tanah, maka akan terjadi reaksi sebagai berikut. CaCO3 akan terurai menjadi Ca2 positif tambah CO3 2 negatif. Jadi kalau kapur diberikan ke tanah, dia langsung bereaksi seperti ini. Kemudian CO3 ini akan bereaksi dengan air. Di dalam tanah ada air, maka terjadilah reaksi keseimbangan H2CO3 ditambah OH negatif. OH negatif inilah yang akan menaikkan pH tanah. Kemudian terjadi reaksi di koloid tanah, di mana di koloid yang ada Al bereaksi dengan OH negatif hasil uraian dari kapur yang kita berikan ke tanah. Maka Al yang terikat oleh koloid akan bereaksi dengan OH membentuk AlOH 3 kali. Kemudian koloid ini akan mengikat kalsium sehingga terbentuklah reaksi di mana koloid akan mengikat unsur hara kalsium yang bisa tersedia untuk tanaman. Demikianlah kuliah kita mengenai pengapuran. Semoga bermanfaat bagi saudara, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.